Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan salam sejahtera untuk kalian semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali di saluran ini. Rasa hormat dan doa senantiasa kami sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kesehatan dan rezeki melimpah selalu menyertai kalian semua, dosa-dosa diampuni, dan umur diberkahi, amin ya robbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang dalam Islam. Agama Islam memberikan pedoman yang jelas bagi umat manusia, dan salah satu aspek dari pedoman ini adalah larangan memelihara beberapa jenis hewan. Ada setidaknya 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penting bagi kita untuk tahu dan menjauhi larangan-larangan ini. Dan sekarang, mari kita bahas 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Hewan pertama adalah anjing. Salah satu hewan yang dilarang untuk dipelihara dalam Islam adalah anjing. Larangan ini disebabkan oleh air liur anjing yang dianggap najis. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut. Barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing ternak atau anjing berburu, maka pahala perbuatannya berkurang 1 qirat setiap harinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain oleh Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, atau bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap harinya sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Penting untuk dicatat bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya, sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat menceritakan kisah malaikat Jibril. Kedua adalah ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam saat sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Perintah membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak dianjurkan untuk membunuhnya apalagi berburu, karena sebenarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular dapat merusak keseimbangan alam. Ketiga, burung elang. Burung elang termasuk hewan yang dilarang dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, burung elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan. Membunuh atau memburunya menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara, membunuh, atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi sebagai berikut. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu. Keempat adalah tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu Islam melarang kita untuk memeliharanya. Tikus juga merupakan pembawa penyakit dan hidup dalam lingkungan kotor.
Dalam Islam, kebersihan dan kesucian sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima adalah burung gagak, khususnya burung gagak yang memiliki punggung dan perut putih. Imam Syafi'i menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperbolehkan untuk dibunuh. Burung gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan manfaat. Pendapat ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua matanya ketika anaknya mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagaimana burung itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya?" Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim lainnya, Rasulullah juga pernah bersabda, ada 5 jenis hewan yang semuanya fasik, boleh dibunuh di tanah suci, yaitu burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Keenam adalah cicak. Meskipun sering berkeliaran di rumah, cicak juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak karena termasuk hewan yang pengganggu, najis, dan kotor. Bahkan, membunuh cicak di beberapa riwayat akan mendapatkan pahala, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut. Siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapat pahala sekian kurang dari yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sebagai kesimpulan, itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu, menjaga keseimbangan ekosistem dan menunjukkan kasih sayang terhadap makhluk Allah merupakan bagian integral dari iman kita. Semoga Allah melindungi kita dari hewan-hewan berbahaya dan menjauhkan kita dari keburukan yang dapat ditimbulkannya. Terima kasih telah menonton, semoga perdamaian, rahmat, dan berkah senantiasa menyertai kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.